Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di warung kopi kripto Tarakan Pecan FX. Jadi di sini kita akan selalu mengupdate info-info terbaru seputar perkembangan di dunia cryptocurrency, teman-teman. Hari ini kita akan membahas sebuah kabar menarik dari Hong Kong, teman-teman. Jadi Hong Kong ini adalah sebuah kota yang terkenal dengan kemajuan ekonominya dan komitmennya terhadap kemajuan teknologi, teman-teman. Dan mereka baru-baru ini membentuk tim task force untuk mendorong kemajuan Web3, teman-teman. Namun apa rencana mereka secara rinci dan bagaimana dampaknya terhadap Pi Network sebagai masa depan cryptocurrency sosial di Web3, teman-teman? Apakah task force yang dibentuk oleh otoritas Hong Kong ini merupakan sebuah ancaman bagi perkembangan ekosistem Pi Network di Hong Kong, atau apakah ini adalah sebuah indikasi positif untuk masa depan Pi Network, teman-teman? Oke, kita langsung saja, teman-teman, menyelam ke dalam video ini. Jadi Hong Kong ini, teman-teman, ini adalah sebuah kota yang menjadi pusat inovasi dan teknologi, telah mengambil langkah-langkah penting untuk memantau dan mengatur perkembangan Web3, teman-teman. Untuk secara aktif merangkul megatrend yang sedang berkembang ini, pemerintah Hong Kong telah membentuk tim task force yang terdiri dari para ahli industri dan pejabat pemerintah. Jadi tujuan utama dari tim task force ini adalah memastikan pengembangan Web3 yang bertanggung jawab sambil mempromosikan pertumbuhannya dengan cara yang etis, teman-teman. Tim task force yang dibentuk oleh otoritas Hong Kong ini, teman-teman, ini terdiri dari 15 perwakilan dari berbagai industri yang menggabungkan berbagai perspektif dan keahlian. Selain itu terdapat 11 pejabat pemerintah yang akan bekerja secara kolaboratif untuk memastikan pengembangan Web3 yang bertanggung jawab. Salah satu tujuan utama dari tim task force ini, teman-teman, ini adalah untuk mendorong pengembangan yang bertanggung jawab dan menjunjung tinggi standar etika. Jadi Hong Kong bertujuan menjadi pelopor di sektor Web3 dengan mendorong inovasi, eksplorasi, dan kolaborasi. Kota ini berupaya menciptakan ekosistem yang berkembang pesat, yang menarik perhatian dan bakat terbaik, sehingga menjadikannya sebagai pusat pengembangan Web3. Jadi dengan adanya pemimpin dan profesional dari sektor-sektor terkait di dalam tim task force ini, nasihat mereka yang berharga akan berkontribusi pada tujuan Hong Kong dalam mendorong pertumbuhan Web3 yang bertanggung jawab dan etis. Pasar kripto dan para developer, teman-teman, ini memberikan respon positif terhadap kebijakan pemerintah Hong Kong mengenai pengembangan aset virtual yang dirilis pada Oktober 2022. Sejak saat itu lebih dari 80 perusahaan yang terlibat dalam aset virtual menunjukkan minat mereka untuk membentuk kehadiran di kota ini, teman-teman. Dan respon ini menunjukkan kepercayaan yang semakin meningkat terhadap Hong Kong sebagai tujuan yang menguntungkan bagi perusahaan yang terlibat dalam ruang aset virtual. Pemerintah Hong Kong juga telah secara aktif mempromosikan wilayah ini sebagai tujuan menarik bagi perusahaan kripto, teman-teman. Jadi faktor-faktor seperti stabilitas politik, infrastruktur keuangan yang canggih, kemudian kebijakan fiskal yang kondusif, serta perlindungan konsumen yang kuat, semuanya berkontribusi pada citra Hong Kong sebagai pusat keuangan global yang mendukung inovasi dan pertumbuhan perusahaan kripto. Tidak hanya itu, teman-teman, jadi Komisi Sekuritas dan Berjangka SFC Hong Kong juga telah mengambil langkah-langkah untuk membangun kerangka regulasi yang jelas bagi perusahaan kripto, teman-teman.
Jadi pada awal 2023, SFC merilis konsultasi publik mengenai kerangka kerja regulasi untuk perusahaan kripto yang mencakup aspek-aspek seperti lisensi, kepatuhan, dan pengawasan. Jadi langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah Hong Kong dalam menciptakan lingkungan yang aman dan teratur bagi perusahaan kripto, teman-teman. Sekarang pertanyaannya, teman-teman, bagaimana dampak dari perkembangan Web3 dan inisiatif pemerintah Hong Kong terhadap Pi Network? Jadi ada beberapa dampak yang mungkin terjadi di masa depan, teman-teman. Yang pertama, dengan adanya perhatian yang lebih besar terhadap pengembangan Web3 dan cryptocurrency di Hong Kong, masyarakat dan pengguna potensial dapat lebih menyadari dan menerima proyek seperti Pi Network, teman-teman. Dan hal ini dapat meningkatkan minat dan partisipasi pengguna di dalam platform Pi Network. Kemudian dampak kedua, teman-teman, inisiatif regulasi dari pemerintah Hong Kong dapat memberikan kepastian hukum bagi proyek cryptocurrency termasuk Pi Network. Jadi dengan adanya kerangka regulasi yang jelas, proyek ini dapat beroperasi dengan lebih aman dan menginspirasi kepercayaan dari para penggunanya. Kemudian dampak ketiga, teman-teman, dari adanya task force dari otoritas Hong Kong, itu adalah infrastruktur keuangan yang maju di Hong Kong ini dapat memberikan akses bagi Pi Network untuk memfasilitasi pertukaran mata uang dan adopsi yang lebih luas. Dan yang terakhir, teman-teman, jadi fokus pemerintah Hong Kong pada pengembangan Web3 yang bertanggung jawab dan etis itu akan membuka peluang kemitraan dan kolaborasi dengan perusahaan, organisasi, dan inisiatif lain yang memiliki visi dan nilai serupa. Dan ini dapat memperkuat ekosistem Pi Network dan memperluas pengaruhnya di dalam Web3, teman-teman. Namun penting untuk diingat bahwa dampak ini bersifat spekulatif dan tergantung pada berbagai faktor, termasuk perkembangan ekosistem Web3 secara keseluruhan, respon dari pengguna, dan keberhasilan proyek dalam mencapai tujuannya, teman-teman. Jadi itulah, teman-teman, informasi terbaru mengenai langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Hong Kong untuk mendorong kemajuan Web3 dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi Pi Network sebagai masa depan cryptocurrency sosial. Jadi terima kasih, teman-teman, semoga video ini membawa manfaat dan menambah literasi bagi kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.